Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Umi Nelawati dari Prodi Administrasi Bisnis A angkatan 2018. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang neraca minggu lalu. Nah, yang saya akan bahas kali ini yaitu tentang kewajiban dan ekuitas. Nah, definisi dari kewajiban itu sendiri adalah utang suatu perusahaan yang terjadi karena adanya transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, atau jasa di masa depan. Kewajiban lancar itu yang pertama. Kewajiban lancar yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam 1 tahun atau 1 siklus usaha. Nah, kewajiban lancar ini meliputi hutang usaha dan wesel bayar, porsi lancar dari kewajiban jangka panjang, hutang yang masih harus dibayar, pendapatan yang diterima di muka, dan pajak yang ditangguhkan. Yang kedua, hutang usaha. Hutang usaha adalah kewajiban jangka pendek yang timbul dari pemberian kredit oleh pemasok atas pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, wesel bayar. Wesel bayar adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk wesel promise kepada pemasok atau kepada lembaga keuangan. Yang keempat, bagian hutang jangka panjang yang jatuh tempo. Nah, bagian ini terjadi sebagai akibat dari beberapa kewajiban jangka panjang. Nah, itu contohnya misalnya perusahaan itu memiliki obligasi, hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya. Yang kelima, kewajiban yang masih harus dibayar. Nah, kewajiban ini pada akhirnya terdapat suatu arus kas keluar dia untuk membayar kewajiban tersebut. Karena kewajiban ini timbul dari gaji, sewa, asuransi, pajak, dan beban-beban lainnya. Yang keenam, pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan. Pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang ditangguhkan ini umumnya perusahaan-perusahaan yang dibayar di muka atas jasa atau produk mencatat kewajiban saat penerimaan uang tunai. Jadi contohnya, perusahaan yang berkaitan dengan teknologi tinggi, penerbitan, atau industri manufaktur, ini cocok sekali untuk mempunyai akun pendapatan diterima di muka pada neracanya. Yang ketujuh, pajak penghasilan pemerintah federal yang ditangguhkan. Pajak ini diklasifikasikan menjadi 2 bagian, yaitu sebagai lancar atau tidak lancar pada neraca. Ini tergantung pada klasifikasi aktiva dan kewajiban terkait yang mendasari perbedaan sementara. Nah, yang pertama misalnya aktiva pajak yang ditangguhkan yang timbul dari akuntansi untuk garansi 90 hari. Nah, itu dianggap lancar. Nah, yang kedua, perbedaan sementara yang didasarkan pada garansi 5 tahun akan dianggap tidak lancar. Nah, dengan demikian, pajak yang ditangguhkan ini mungkin muncul dalam neraca sebagai aktiva lancar, kewajiban lancar, aktiva tidak lancar, atau kewajiban tidak lancar. Yang kedelapan, hutang jangka panjang. Nah, kewajiban dengan jatuh tempo melebihi 1 tahun ditunjukkan pada neraca sebagai kewajiban atau hutang tidak lancar. Nah, kategori ini nih dia meliputi hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hipotek, kewajiban atas sewa guna usaha, kewajiban pensiun, dan garansi jangka panjang. Yang ke-9, kewajiban sewa guna usaha modal. Nah, suatu jenis perjanjian sewa guna usaha yang umum adalah sewa guna usaha modal. Nah, sewa guna usaha modal ini adalah dalam substansinya itu suatu pembelian, bukannya suatu
sewa guna usaha. Jadi pengungkapan ini mengenai sewa guna usaha modal dapat ditemukan pada catatan terhadap laporan keuangan. Seringkali pada catatan mengenai properti, bangunan, dan peralatan maupun catatan mengenai komitmen dan kewajiban bersyarat. Ke-10. Tunjangan setelah pensiun selain pensiun. Nah, akun kewajiban lain seperti tunjangan pensiun dan tunjangan setelah pensiun ini dapat muncul di bawah bagian kewajiban dari neraca. Nah, aturan akuntansi ini juga mempengaruhi profitabilitas banyak perusahaan dengan meningkatnya pengakuan beban tunjangan setelah pensiun tahunan. Yang ke-11 yaitu komitmen dan kewajiban bersyarat. Komitmen menunjuk kepada perjanjian kontraktual yang akan mempunyai dampak keuangan yang signifikan pada perusahaan di masa depan. Nah, jadi kewajiban bersyarat ini menunjukkan kepada kewajiban potensial mengenai perusahaan seperti penggantian, kemungkinan kerusakan yang ditentukan di pengadilan. Nah, yang terakhir, surat berharga campuran. Nah, surat berharga campuran ini beberapa perusahaan dia memiliki saham preferen beredar yang dapat ditarik secara mandatori. Nah, saham preferen dengan hak untuk dibeli kembali secara mandatori ini dia memperlihatkan antara bagian kewajiban dan bagian ekuitas neraca. Ekuitas pemegang saham. Ekuitas pemegang saham ini adalah sisa aktiva dikurangi dengan kewajiban pemilik. Nah, selanjutnya hal-hal yang terdapat pada ekuitas pemegang saham. Yang pertama, saham biasa. Pemegang saham biasanya dia tidak menerima pengembalian yang tetap. Nah, tetapi dia ini memiliki hak suara yang sesuai dengan proporsi kepemilikan. Nah, saham ini dideklarasikan sesuai dengan kebijakan direktur perusahaan dan pemegang saham ini biasanya dapat memperoleh keuntungan dari kepemilikan saham melalui potensial apresiasi harga atau kebalikannya jika harga saham itu menurun. Nah, yang kedua, tambahan modal disetor. Nah, akun ini nih dia mencerminkan jumlah harga jual perdana saham biasa, harga nominal. Misalnya, jika sebuah perusahaan menjual 1 lembar saham dengan nominal $1 per lembar, maka dijual dengan harga $3 per lembar, sehingga akun saham biasa menjadi $1.000 dan tambahan modal yang disetor menjadi $2. Yang ketiga, saldo laba. Saldo laba adalah dana sebuah perusahaan yang memilih untuk menginvestasikan kembali ke dalam kegiatan perusahaan daripada dibayarkan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, jadi bisa juga dirumuskan seperti ini. Laba saldo awal ditambah atau dikurang laba rugi bersih dikurang dividen, itu sama dengan laba saldo akhir. Selanjutnya, akun ekuitas lainnya. Nah, akun ini nih dia meliputi saham preferen, akumulasi pendapatan, komprehensif lainnya, dan saham perbendaharaan. Yang kelima, akun neraca lainnya. Nah, neraca perusahaan ini tidak terbatas pada akun yang digambarkan. Jadi biasanya pembaca laporan tahunan ini dia akan menemukan akun tambahan dari kebutuhan perusahaan itu sendiri. Nah, dan judulnya itu bermacam-macam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.